Salam sejahtera bagi saudara-saudara semua. Bersama dengan saya, di mana kita akan membahas satu topik, yaitu anugerah dari belakang Allah. Nah, apa itu anugerah dari belakang Allah? Apa belakang Allah itu? Mari kita bahas bersama. Sebelumnya Anda bisa menyiapkan terlebih dahulu dasar bacaan kita, yaitu dari Keluaran 33 ayat 1 sampai 23. Keluaran 33 ayat 1 sampai 23. Anda bisa baca terlebih dahulu, jangan lupa memohon hikmat Tuhan di dalam doa. Setelah itu bisa kembali bersama-sama dengan saya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, anugerah dari belakang Allah itu dilatar belakangi sebuah peristiwa ketika Allah memerintahkan Musa di dalam ayat 1 pasal 33 kitab Keluaran ini, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu." Jadi Allah memerintahkan supaya Musa memimpin bangsa itu terus maju untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, perintah Tuhan ini juga disertai dengan penyertaannya. Di dalam ayat yang kedua, "Aku akan mengutus orang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus." Nah, artinya Tuhan akan menolong mereka di dalam mengalahkan halangan dari bangsa-bangsa yang menghalangi perjalanan mereka. Tetapi nampaknya pesan ini disalah mengerti oleh bangsa Israel, di mana mereka hanya melihat ancamannya itu sendiri. Jadi mereka menganggap bahwa bangsa-bangsa yang disebutkan tadi adalah sebagai sebuah ancaman, dan itu menakutkan bagi mereka. Maka kemudian ini berimbas kepada Musa. Maka kemudian Musa pun berkata kepada Tuhan, dia menghadap Allah, intinya dia ingin Allah sungguh-sungguh meneguhkan dia. Musa ingin Allah meneguhkan dia, memberikan keberanian untuk sungguh-sungguh bisa berjalan maju, memasuki negeri yang dijanjikan itu. Maka berkatalah Musa begini, "Jikalau engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Enggak, kau tuntun Tuhan, enggak mau kami akan berjalan. Tuhan sudah meyakinkan Musa bahwa, ya, aku akan memimpin engkau memasuki tanah itu. Tetapi nampaknya Musa masih belum marem, masih belum puas dengan itu. Maka Musa berkata begini di dalam ayat ke-18, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Artinya, Tuhan, tunjukkanlah sungguh-sungguh kepada saya. Nah, Tuhan berkata begini, "Engkau tidak akan tahan memandang wajahku." Musa, kamu gak akan bisa melihat wajahku. Kenapa begitu, saudara? Allah adalah Maha Kudus, manusia itu berdosa. Maka manusia tidak akan bisa melihat Allah secara langsung. Tapi kemudian Tuhan punya solusi. Dia berkata begini, "Aku akan melimpahkan segenap kegemilanganku di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani kepada siapa yang kukasihani." Lalu kemudian Tuhan berkata, "Ada satu tempat di dekatku," ayat 21, "di mana engkau dapat berdiri di atas gunung itu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Jadi begini, Musa, kamu kalau melihat aku nggak akan tahan karena aku Maha Kudus. Manusia berdosa, tapi aku memberi kasih karunia kepadamu supaya kamu melihat kemuliaanku. Tak izinkan kamu melihat aku dalam batas tertentu. Maka Tuhan akan membawa Musa kepada sebuah lekuk gunung. Lalu Tuhan akan menutupi mata Musa. Lalu Tuhan akan lewat. Nah, setelah Tuhan lewat, maka tangan ini akan dibuka dan Musa akan melihat kemuliaan Allah itu dari belakangnya Allah. Jadi nggak perlu melihat wajahku, begitu kata Tuhan. Kamu hanya boleh kuizinkan melihat belakangku, melihat geger atau punggungnya Allah. Dan itu pun sebuah kemuliaan yang luar biasa yang diizinkan Allah diterima oleh Musa.
Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa melihat di sini hal-hal seperti ini sering terjadi di Perjanjian Lama, di mana Allah yang Maha Suci, yang tidak terhampiri itu kemudian mengizinkan dalam kapasitas tertentu, memperlihatkan dirinya kepada manusia, mengizinkan dirinya dilihat oleh manusia dalam kemuliaannya. Maka ada perjumpaan Allah dengan orang-orang Perjanjian Lama, ada perjumpaan Allah dengan Musa, kemudian dengan Yesaya, dengan Daniel, dan kemuliaan ini sulit sekali digambarkan oleh bahasa terbatas manusia. Maka kemudian ada namanya istilah bahasa antropomorfisme, yaitu dari kata antropos atau manusia, jadi menggambarkan Allah dengan atribut manusia. Nah, di kitab Mazmur ini seringkali terjadi, di mana penulis Mazmur menggambarkan bahwa Allah, misalnya tangan Allah yang tak kurang panjang, lalu kemudian Allah duduk di tahtanya, mata Allah melihat, telinga Allah mendengar. Apakah Allah punya mata, punya telinga seperti kita manusia seperti itu? Nah, saudara, ini adalah gaya bahasa antropomorfisme untuk melambangkan bagaimana kemuliaan Allah itu diceritakan sebatas yang bisa dimengerti manusia, supaya kita bisa menggambarkan dan mengerti Allah itu seperti apa. Nah, dalam kasus-kasus Allah menampakkan diri kepada manusia di Perjanjian Lama, orang-orang yang mengalaminya juga kesulitan menggambarkan kemuliaan itu. Maka kemudian ia menggunakan bahasa antropomorfisme. Seperti misalnya di dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 1. Yesaya melihat bahwa Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi, yang menjulang. Dia melihat ujung jubahnya memenuhi bait suci. Nah, Tuhan duduk di tahta ini, duduknya seperti apa? Itu kan kita nggak tahu. Nah, jadi ini adalah sebuah kemuliaan di mana Yesaya melihat penampakan itu dan dia menggambarkan Allah seperti raja yang duduk di tahta. Kemudian di dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 9. Daniel melihat tahta-tahta yang diletakkan, lalu dia melihat seorang yang lanjut usianya duduk di tahta itu. Nah, yang lanjut usianya ini kan menggambarkan Tuhan. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya nyala api dengan roda-roda dari api yang berkobar-kobar. Nah, yang lanjut usia ini aja menggambarkannya seperti apa? Apakah Tuhan seperti kakek-kakek gitu yang rambutnya putih? Kan ini sebuah gaya bahasa antropomorfisme di mana Allah digambarkan seperti seorang yang lanjut usia, yang bijaksana, yang berwibawa begitu kan. Nah, seperti ketika Musa ketemu dengan semak yang seolah-olah terbakar, itu kan teofani atau penampakan Allah. Seperti ketika Yakub bergumul dengan seseorang di sungai Yabok, itu kan bagaimana keterbatasan Yakub menggambarkan perjumpaannya dengan Allah. Nah, sama seperti ketika Musa meminta peneguhan Tuhan. Ini sebuah gaya bahasa di mana Musa kemudian tidak tahan melihat kemuliaan itu, dan ia tahu bahwa itu adalah izin Tuhan, sebatas Tuhan mengizinkan Musa boleh melihat. Maka Musa menggambarkan, aku sudah melihat gegernya saja sudah menjadi sesuatu yang mulia, itu pun aku harus ditutupi dulu mataku. Maka ketika Tuhan lalu, Musa hanya melihat wewayangan atau belegernya Tuhan dari belakang saja, dan itu sudah kemuliaan yang luar biasa, itu anugerah yang luar biasa bagi manusia, bagi Musa pada waktu itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sekarang bagaimana? Allah adalah roh. Kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Lalu bagaimana kita bisa berjumpa atau ketemu dengan Allah? Saudara, dari penampakan dalam Perjanjian Lama, dari penyataan diri Allah melalui teofani dalam Perjanjian Lama, adalah seolah-olah menjadi sebuah gambaran bahwa penampakan Allah atau teofani atau inkarnasi atau perwujudan Allah di dalam Yesus, teofani dalam tanda kutip, penampakan dalam tanda kutip, dan inkarnasi Yesus itu adalah sesuatu yang sangat real, sesuatu yang sangat faktual, di mana kita bisa menyembah Allah yang roh itu. Kita bisa melihatnya melalui Yesus Kristus yang datang kepada kita. Jadi Kristus adalah puncak dari perwujudan penampakan Allah bagi manusia, seperti yang sudah dibuka, seperti jalannya di Perjanjian Lama itu dibuka sedemikian rupa, dan Kristus menjadi puncak penyataan itu. Yohanes 14 ayat 7, ketika Filipus bertanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Yesus berkata, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Artinya kita bisa melihat Allah, melihat Yesus, melihat Bapa melalui Yesus Kristus. Kita
percaya, saudara, bahwa melalui Yesuslah kita bisa berhubungan, kita bisa mengenal, kita bisa menyapa Bapa kita. Bersyukurlah, berbahagialah kita yang menikmati kasih karunia itu di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di samping itu, saya juga masih percaya bahwa dalam situasi-situasi khusus, dalam kesempatan-kesempatan khusus, Allah juga berkenan menyatakan dirinya secara pribadi kepada kita semua. Allah berkenan dalam penglihatan, dalam penampakan, dalam peristiwa khusus. Allah menyatakan diri, dan itu khusus. Itu anugerah bagi orang-orang yang diperkenan Allah menerimanya. Dan perjumpaan-perjumpaan itu sering dipakai Allah untuk menyatakan sesuatu kepada manusia. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sekarang pertanyaannya adalah, apa dampak dari perjumpaan itu? Musa sungguh-sungguh diteguhkan. Perjumpaannya dengan Allah, meskipun hanya melihat gegernya, meskipun hanya melihat punggungnya atau belakangnya, itu sebuah kemuliaan. Ya karena memang itu seizin itu, sebatas itu Allah mengizinkan Musa melihat kemuliaannya, karena memang tadi saya katakan bahwa Allah adalah kudus dan tidak terhampiri. Dampaknya sungguh luar biasa. Musa diteguhkan, Musa dikuatkan, dia memimpin bangsa itu masuk di tanah perjanjian. Dia meskipun Musa tidak boleh masuk ke tanah itu, tapi dia mengantarkan bangsa itu sampai di pintu gerbang, kemudian diteruskan oleh Yosua. Musa diteguhkan dan bangsa Israel diteguhkan. Dan orang-orang yang mengalami perjumpaan di perjanjian lama juga mengalami perubahan hidup, juga mengalami satu perubahan yang luar biasa. Yakub, Daniel, Yesaya, dan semua orang yang Yosua juga ketika dia melihat Allah, penampakan Allah itu seperti seorang panglima bala tentara, karena dia seorang panglima perang yang waktu itu memimpin peperangan, dia diteguhkan dan sungguh-sungguh luar biasa dampaknya. Yosua diteguhkan, Yosua pasal 5. Nah, saudara, kita juga demikian. Ketika kita dianugerahi Allah satu perwujudan, satu inkarnasi, yaitu Yesus yang kita percaya, yang kita imani, apa dampaknya ketika kita berjumpa dengan Dia? Ketika kita beriman kepada Dia, apa dampaknya dalam hidup kita? Demikian pula ketika di peristiwa-peristiwa khusus, panjenengan dan saya diberi kesempatan untuk melihat kemuliaan Allah secara pribadi dalam batas tertentu. Apa yang kita terima? Apa yang kita peroleh? Apa yang mau kita lakukan setelah itu? Apakah hanya sebagai gaya-gayaan? Oh, ini loh, aku ketemu dengan Tuhan loh dalam penampakan. Oh, ini membuktikan bahwa imanku lebih hebat dari imanmu. Kamu kan nggak pernah tahu menerima pengalaman beginilah, itu berarti aku yang lebih hebat. Apakah seperti itu? Apakah hanya kemudian untuk mencari popularitas, untuk menunjukkan bahwa kita lebih hebat dari orang lain? Tentu tidak. Perjumpaan itu harus membuahkan satu perubahan karakter, satu perubahan hidup yang nyata, supaya sungguh-sungguh iman kita berbuah, supaya sungguh-sungguh hidup kita memuliakan Allah. Sama seperti saya jelaskan tadi, tokoh-tokoh berperjanjian lama, mereka mengalami perjumpaan dengan Allah dan mereka berubah luar biasa. Demikian juga dengan saya dan saudara. Bersyukurlah karena kita punya Tuhan Yesus. Bersyukurlah karena dengan melihat Dia kita melihat Bapa. Bersyukurlah karena perwujudan Allah nyata di dalam Dia. Bersyukurlah karena juru selamat kita membuat kita terhubung dengan Bapa. Dan bersyukurlah ketika kemudian Allah memberikan panjenengan kesempatan untuk mengalami satu perjumpaan yang luar biasa, untuk dihampiri oleh Allah dalam pengertian tertentu. Bersyukurlah dan jadikanlah itu sebagai satu kekuatan untuk kita bersaksi, kekuatan kita untuk menyaksikan cinta kasih Allah, dan lebih dari itu kita berubah di dalam pembaharuan kita menuju kedewasaan rohani. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Haleluya.